Halo, selamat malam buat rekan-rekan semua. Kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe di channel saya jika memang videonya bermanfaat buat teman-teman. Ya, channelnya adalah Mudiana Made. Jangan lupa ya, Mudiana Made. Nah, teman-teman, dalam 2-3 hari kemarin itu saya selalu share tentang lowongan yang ada di Bali terupdate ya. Jadi silakan nanti teman-teman bisa share buat teman-teman yang lainnya yang membutuhkannya, siapa tahu ada yang berminat dengan lowongan yang ada di video-video saya sebelumnya. Sampai saat ini saya sudah buat 8 video tentang lowongan yang ada di seputaran Bali di bulan Agustus. Itu semua terupdate ya teman-teman ya. Nah, hari ini tema yang akan saya bahas itu adalah berkaitan dengan kita membuat kesan pertama yang bagus. Nah, itu sebenarnya gampang-gampang, tetapi ada tantangannya. Nah, apa sajakah itu? Nah, di sini saya telah merangkum dari beberapa source literasi di media sosial juga ya. Jadi saya rangkum jadi beberapa poin yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan rasa percaya diri teman-teman ya. Ini adalah beberapa hal yang perlu teman-teman hindari ya untuk mendapatkan kesan pertama yang bagus ya. Ini ada beberapa poin nih. Baiklah teman-teman, langsung kita bahas poin-poin yang teman-teman perlu hindari ya, perlu kalian cermati juga ya untuk mendapatkan kesan pertama yang bagus, baik di mata pewawancara nantinya ataupun hubungan kalian dengan teman-teman atau kolega-kolega lainnya. Nah, ini perlu latihan dan nantinya ini akan sangat berguna sekali buat interview kalian nantinya. Baiklah, langsung aja kita terangkan. Nah, yang pertama itu adalah biasanya poin pertama itu adalah uniform ya, seragam. Nah, biasanya orang akan melihat seseorang itu dari penampilan, dari appearance-nya ya. Jadi tolong perhatikan benar-benar appearance kalian, apakah sudah bagus, sudah rapi, harum dan lain sebagainya, karena ini akan membuat first impression buat kolega atau orang-orang yang akan kalian temui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terlambat. Nah, terlambat, hati-hati. Terlambat, misalkan nih kita mau bertemu dengan teman, nah kemudian kita terlambat, ini sudah membuat first impression yang tidak bagus terhadap kolega, apalagi interview. Itu sudah mengurangi nilai plusnya kalian ya. Nah, yang ketiga itu adalah melupakan nama orang. Nah, mungkin kalian ini udah sering banget nih melupakan nama orang, misalkan nama teman-temannya ingat, kemudian mendadak kita lupa namanya siapa. Nah, pastikan kalian mengingat kembali nama-nama teman-teman kalian. Nah, tipsnya bagaimana? Tipsnya adalah ingat, ketika kita kenalan selalu pergunakan namanya berulang kali. Nah, itu tipsnya saya ya. Baiklah, terus yang keempat itu adalah nah ini sekarang kan multimedia
multimedia, artinya kita selalu membawa handphone kemana-mana. Nah, poin yang keempat itu adalah kita sering mengecek HP-nya kita. Ingat nggak kita ya? Jadi kalau kita ngobrol dengan teman ataupun dengan kolega, tidak jauh-jauh aja, mungkin teman dengan istri atau dengan anak, itu kita pasti memegang HP dan secara tidak sadar kita pasti melihatnya. Nah, itu poin yang keempat. Nah, tolong dihindari, apalagi interview ya. Nah, ini berbahaya banget nih ya. Terus poin kelima adalah membuat suara yang mengganggu. Ingat, pernah nggak kita punya kebiasaan ini ya, punya kebiasaan misalkan melentikkan tangan ataupun kakinya kita gerak-gerakkan dan keluar bunyi gitu loh. Jadi itu juga akan membuat orang berpikir, lah ini orangnya kok ini ya. Jadi first impressionnya itu nggak bagus banget di mata orang lain, dan apalagi pas interview. Nah, ini hati-hati banget nih kita membuat gerakan-gerakan kaki yang ya cukup mengganggu ya. Nah, yang keenam itu adalah ini hubungan dengan orang. Jadi kita jangan sekali-sekali mengganggu pribadi orang, kehidupan pribadi orang. Jadi be careful, hati-hati, jangan sampai menyentuh pribadinya orang. Yes, alright. Nomor 7 adalah subjeknya kadang nggak sesuai. Jadi kalau kita ketemu kolega atau kita ketemu teman, kita ngobrol, subjeknya kok tidak sesuai ya. Nah, teman kolega kita subjeknya A, ya kita B. Nah, hati-hati, itu sudah tidak nyambung ya. Jadi first impressionnya nih orangnya gimana sih, nggak nyambung banget ya. Kemudian nomor 8, nah ini kebiasaan ya, menyentuh rambut ya. Sadar nggak kita tuh kadang tangan gitu menyentuh rambut gitu, kadang-kadang ya menyentuh rambut. Nah, ini biasanya dilakukan oleh para wanita. Kalau menurut penelitian, ini wanita itu bisa menyentuh rambutnya itu bisa 18 sampai 20 kali sehari ya. Dia nggak sadar nih dia menyentuh dan sebagainya ya. Ini juga membuat first impression yang tidak bagus nantinya ya. Nah, yang kesembilan adalah kita menghindari kontak mata. Coba bayangkan nih, teman-teman bertemu kolega atau pewawancara, kalian lain-lain. Nah, bayangkan, berarti kita ini orangnya mungkin tidak pede atau kita tidak care dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, jadi hati-hati, ingat kontak mata itu sangat penting. Ya, pastikan kalian melakukan kontak mata dengan teman atau kolega saat melakukan pembicaraan, apalagi dengan hubungan bisnis, dan tentunya pada saat wawancara nih, hati-hati ya, ini sangat penting sekali ya. Nah, nomor 10 itu adalah ada kebiasaan orang ya, itu ada yang melipat tangan ya, kemudian memasukkan tangan ke saku. Nah, itu hati-hati ya. Perhatikan body language-nya kalian ya, jangan biasakan ketika kita duduk berhadapan dengan orang itu kita melipat tangan di depan gitu ya. Jadi ya biasakan kita tegak, relax ya, karena memang di sini perlu pengetahuan budaya. Jadi kalau di budaya negara A itu akan berbeda dengan budaya negeri lainnya ya. Oke ya, kebiasaan melipat tangan, apalagi memasukkan tangan ke saku. Nah, itu juga ini ya akan memberi impression yang tidak baik ya teman-teman. Nah, yang terakhir adalah ini yang poin ke-11, itu adalah ketika kita berjabat tangan. Nah, mungkin sekarang di masa pandemi berjabat tangan itu akan sedikit jarang ya, atau mungkin ditiadakan.
tetapi ya kita nggak tahu juga. Pastikan nanti ketika kita berjabat tangan itu shake hand-nya itu benar-benar erat gitu ya, jangan loyo ya. Perhatikan bahwa shake hand itu akan memperlihatkan siapa Anda gitu, menandakan siapa Anda ya. Jadi pastikan, jadi shake hand juga nggak boleh lama-lama ya. Jadi shake hand, tap gitu ya, kita tap, kemudian dengan pegangan yang cukup kuat ya, kita lakukan sekitar 3 detikan lah ya, ketika kita pertama bertemu dengan orang ya. Ini juga memberikan first impression yang bagus kepada semua orang, termasuk ketika kita melakukan interview. Baiklah teman-teman, itu 11 poin yang perlu kalian hindari ya, dan perlu kalian perhatikan baik-baik untuk memberikan kesan pertama yang bagus kepada kolega, teman bisnis, teman-teman dekat, ataupun terutama kepada pewawancara. Nah, ini dilakukan dengan baik ya teman-teman ya. Jadi coba perhatikan personal dirinya kalian, saya itu yang mana ya. Nah, nanti pelan-pelan diperbaiki. Yes, itu sharing saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Ini tetap berhubungan dengan way of kita interview ya. Jadi ada beberapa segmen yang akan saya telusuri gitu ya, jadi banyak segi sebenarnya ya, dan ini salah satunya. Terima kasih atas atensinya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Tetap semangat di masa pandemi, tepat semangat di masa pandemi ya. Jika memang videonya berguna, pastikan di share, di subscribe juga sama teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye bye.